Hebat, adik perempuan bela diri muda, dia telah memasuki tingkat ke-6. Xia Yulan sangat terkejut. Mungkin yang lain tidak tahu siapa 3 orang yang tersisa, tetapi dia tahu. 3 orang lainnya adalah Sun Yan, Yue Qingzu dan Zhou Jie. Karena mereka masih di dalam ruangan dan tidak bisa keluar, itu membuktikan bahwa mereka semua berada di Aula Suanyu, sama seperti Wu Chen, dan masih dinilai. Tidak hanya Sun Yan yang ada di dalamnya, tetapi Yue Qingzu dan Zhou Jie juga ada di dalamnya. Hou Junji juga sangat senang bisa bertahan sampai sekarang, yaitu 7 orang. 4 dari 7 orang ini berasal dari Dong Suanyu. Di antara mereka, hanya Bei Chen Yuan mereka yang menempati 2 orang, yang lebih menonjol daripada Zhongzhu. Bagaimana mungkin mereka tidak senang dan bangga? Ayo, keduanya menatap tirai cahaya tanpa berkedip, bersorak untuk mereka yang masih diuji di Aula Suanyu. Wah! Dalam sekejap cahaya dan bayangan, seseorang terpancar dari Aula Suanyu, menandakan bahwa orang lain gagal dan kehilangan kualifikasi untuk menerima warisan Dewa Suanyu. Mata semua orang tertuju padanya. Pria ini adalah Murong Feng, yang pernah menduduki peringkat kedua dalam daftar Tianbei. Murong Feng juga gagal. Aku tidak tahu siapa yang akan gagal selanjutnya. Pria cahaya ke-6, yang kekuatannya sangat mengerikan, 3,5 kali lipat dari orang biasa. Kekuatan semacam ini tidak dapat dilawan bahkan oleh para jenius. Pada saat ini, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke lantai 8. Titik merah di sana tidak ada masalah untuk lantai 8. Itu pasti Wu Chen, karena dia adalah orang paling menonjol di benua Tianwu, generasi muda pertama yang kuat, dan teror paling kuat dalam kekuatan, yang jauh melampaui imajinasi. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai tingkat teror setinggi itu kecuali dia. Pria cahaya ke-8 memiliki kekuatan 4,5 kali lipat dari pria cahaya pertama. Energi yang mengerikan seperti itu, dapat dikatakan, benar-benar melampaui jangkauan yang dapat ditanggung orang. Saya tidak tahu bagaimana Wu Chen bisa sampai di sana. Di Aula Suanyu, Wu Chen dan Guang Ren sedang dalam pertempuran sengit. Guang Ren ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan kekuatan Wu Chen saat ini sangat sulit untuk dihadapi. Beberapa serangan gagal menghasilkan hasil yang baik. Prasasti Zenmo. Wu Chen mendesak Prasasti Zenmo, kekuatan yang kuat, dengan kekuatan teror, untuk bergegas turun dengan keras, menghancurkan dan bergegas ke Guang Ren, dan melancarkan serangan yang kuat padanya. Energi yang mengerikan terpancar dan bergegas ke manusia cahaya, menyelimuti seluruh tubuhnya, dan memenjarakannya. Namun, kekuatan manusia cahaya juga sangat penting. Kekuatan 4,5 kali lipat sama sekali tidak kosong. Melihat Wu Chen mendesak Prasasti Zenmo untuk menyerangnya, dia juga mengepalkan tinjunya dan meledakkannya dengan tinjunya. Energi super meledak keluar, membawa kekuatan teror. Serangannya sangat ganas dan menakutkan. Tinju manusia cahaya meledak. Kekuatan tinju yang kuat, seperti angin dan awan, menghantam lapisan energi Prasasti Zenmo dengan keras, yang membuat lapisan energi itu tak tertahankan dan langsung meledak. Melihat ini, wajah Wu Chen sangat berat. Dia tahu bahwa manusia cahaya ini tidak semudah itu untuk dikalahkan. Dibutuhkan banyak kekuatan untuk mengalahkan, yang mungkin untuk dikalahkan. Menekan langit dan bumi, Wu Chen meledak keluar darinya dan mengalir ke Prasasti Zenmo. Dia mendesak Prasasti Zenmo untuk melawan Guang Ren. Dia siap bertarung dengan orang ini untuk melihat siapa yang lebih kuat. Di luar, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka semua melihat ke tirai cahaya dan memperhatikan dengan saksama setiap gerakan di tirai cahaya. Setelah Murong Feng, Si Makong gagal menembus level ke-6 dan dikalahkan oleh manusia cahaya ke-6. Sekarang, hanya tersisa 5 orang. Salah satunya berada di level ke-8 dan bertarung untuk manusia cahaya ke-8. 4 lainnya masih berada di level ke-6. Di level ke-6, kita bertarung melawan manusia cahaya ke-6. Siapa 3 orang yang tersisa? Bagaimana mereka bisa lebih baik dari Murong Feng dan Si Makong? Jika tebakanku benar, ketiga orang ini seharusnya bukan dari Zhongzhu. Bukan dari Zhongzhu, tetapi dari suatu tempat. Dong Suanyu. Dong Suanyu, di mana kamu berbicara tentang Wu Chen? Ya, ini tempatnya. Bagaimana mungkin Dong Suanyu begitu mengerikan? Sungguh ajaib bahwa seorang Wu Chen muncul. Sekarang ada 3 orang lagi, yang lebih kuat dari Murong Feng dan Si Makong. Petik 2. Tidak,
mereka bertiga tidak terlalu kuat, tetapi mereka sangat istimewa. Spesial. Apa metode spesialnya? Ketiganya bukan orang biasa. Yang satu adalah roh bumi, yang satu lagi adalah roh bulan. Meskipun mereka tidak memiliki konstitusi khusus, mereka sangat berbakat. Mereka mengerti bahwa mengembalikan 10.000 pedang kepada kaisar adalah bakat kendo yang langka dalam ribuan tahun. Fisik spesial, tunggu sebentar, kamu seharusnya tidak mengatakan Yue Xingzu, Sunyan dan Zouji. Itu mereka, tidak heran, tidak heran. Sulit untuk memiliki fisik spesial. Begitu muncul, itu akan menimbulkan sensasi. Mungkin, orang dengan fisik spesial tidak terlalu kuat, tetapi bakat mereka sangat luar biasa. Selama mereka tidak jatuh di tengah-tengah, mereka dapat terus tumbuh dan akhirnya menjadi super kuat. Namun penilaian ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan kultivasi, karena lawan yang saya hadapi adalah saya. Kultivasi yang saya miliki adalah kultivasi itu sendiri. Jadi, keuntungan dari kultivasi tidak terlihat jelas. Sebaliknya, penilaian ini lebih berfokus pada penilaian bakat, yaitu penilaian kemampuan untuk menantang di luar level. Dalam hal ini, fisik yang istimewa akan lebih dominan, karena bakat mereka luar biasa, mereka dapat mengalahkan lawan mereka dan memenangkan kemenangan di lebih banyak level. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh orang lain, dan hanya dapat dikagumi. Lihat, titik cahaya lain di lantai 6 telah menghilang. Apakah ada yang gagal lagi? Tidak harus, kalau ada yang berhasil. Mungkin saja, mari kita lihat. Jika tidak ada yang keluar, itu berhasil. Mata semua orang tertuju pada lantai 6 tirai cahaya, di mana awalnya ada 4 titik merah, tetapi sekarang hanya tersisa 3, dan 1 titik merah menghilang. Namun, tidak jelas apakah orang ini akan dipromosikan atau gagal. Kita harus melihat situasinya. Sudah lama aku tidak melihat seorang pun keluar. Sepertinya dia telah mengalahkan manusia cahaya ke-6 dan memasuki level ke-7. Sudah lama sekali aku tidak keluar. Tidak diragukan lagi. Apakah itu kebencian Huang Pu? Pasti dia, dan tidak diragukan lagi. Setelah menunggu lama di luar, tidak seorang pun keluar. Jelas bagi semua orang bahwa hilangnya titik merah itu bukan berarti kegagalan menembus penghalang, tetapi keberhasilan terobosan. Huanger, kamu telah berhasil. Kaisar melihat ke tirai cahaya dan fokus pada lantai 6. Awalnya ada 4 titik merah, tetapi sekarang hanya tersisa 3. Jelas bahwa seseorang telah mengalahkan Guang Ren dan berhasil mempromosikannya. Tidak diragukan lagi bahwa putranya Huang Pu pasti membencinya. Suatu kali, setengah bulan yang lalu, Huang Pu Changhen menerobos Aula Suanyu, tetapi penampilannya sedikit tidak teratur. Ketika dia bertemu dengan Guang Ren ke-6, dia dikalahkan. Kali ini, dia akhirnya mengalahkan Guang Ren ke-6 dan meraih kemenangan. Berikutnya, ada 3 orang cahaya. Tidak, ada 2 orang cahaya. Hanya dia yang bisa mengalahkan orang cahaya ke-7 dan ke-8. Artinya, dia bisa mendapatkan warisan Dewa Suanyu, warisan dari orang yang benar-benar kuat. Inilah yang mereka impikan dan dapat meningkatkan kekuatan pribadi mereka secara signifikan. Huanger, kamu harus mempercepat langkahmu. Jangan biarkan anak itu bersaing denganmu. Kaisar Pujun juga gugup. Dia gugup untuk putranya. Sekarang, Wu Chen menerobos tingkat ke-8 dan bertarung sengit dengan Guang Ren ke-8. Begitu dia berhasil menerobos Guang Ren ke-8, dia juga akan mendapatkan warisan Dewa Suanyu. Pada saat itu, pada dasarnya mustahil bagi putranya untuk mendapatkan warisan Dewa Suanyu lagi. Saat ini, dia tidak bisa tidak melihat titik merah di lantai 8. Titik merah dan waktu tinggal lebih lama dari kontak dengan Israel. Jelas, perang antara Wu Chen dan Guang Ren belum berakhir. Waktu yang dihabiskan dalam pertempuran ini juga sangat banyak. Tentu saja, ini tidak mengherankan, karena semakin kita sampai ke belakang, semakin kuat kekuatan kita. Jika kita ingin menang, semakin sulit, dan semakin lama waktu yang dibutuhkan. Titik merah lainnya hilang. Segera, orang-orang menemukan bahwa titik merah lainnya menghilang di lantai 6. Sekarang hanya ada 2 titik merah yang tersisa di lantai 6. 2 titik merah ini mewakili 2 orang. Benarkah seseorang telah mengalahkan Guang Ren dan berhasil dipromosikan? Bukankah sudah jelas bahwa tidak ada yang keluar setelah sekian lama? Aku tidak tahu siapa itu. Aku pergi ke lantai 7. Sun Yan,
Yue Qingzu atau Zhou Jie? Tidak jelas. Dua dari tiga orang itu bertubuh istimewa. Yang satu lagi mengerti bahwa bakat Wan Jian tidak lebih buruk dari yang bertubuh istimewa. Sungguh tidak mudah untuk membagi mereka. Aku tidak tahu nasib buruk macam apa yang dialami Dong Xuanyu. Ada begitu banyak orang hebat. Namun, kita di Zhongzhou harus dikalahkan. Kita tidak dapat menahannya. Ya, sungguh beruntung Dong Xuanyu dapat menghasilkan satu Wu Chen. Sekarang ada tiga orang lagi. Bakat mereka juga sangat kuat. Dong Xuanyu benar-benar ingin melawan irama langit. Namun, dengan kata lain, Dong Xuanyu telah lama terdiam, dan tidak pernah mampu mengeluarkan bakat yang layak. Sekarang seharusnya juga bangkit. Ada banyak diskusi dan spekulasi. Dalam diskusi mereka, dua titik merah yang tersisa di lantai 6 juga berangsur-angsur menghilang. Saat ini, hanya ada satu titik merah yang tersisa di seluruh tirai cahaya. Titik merah itu adalah titik merah di lantai 8, seperti matahari merah yang melingkar, memantulkan seluruh tirai cahaya, yang menyilaukan, cantik, dan terang. Keempatnya berhasil, mengalahkan 6 dari mereka. Sudah lama sekali aku tidak melihat seorang pun keluar. Hanya ada satu kemungkinan, mereka semua berhasil. Mengerikan, mengerikan. Orang-orang terkejut. Tingkat ke-6 adalah mereka memiliki kekuatan 3,5 kali lipat dari manusia cahaya pertama. Kekuatan mereka sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi mereka. Jika mereka naik, mereka akan langsung hancur bahkan jika mereka belum menyentuh manusia cahaya. Tidak ada harapan untuk kalah. Namun, orang-orang ini telah mencapainya, yang membuat mereka tidak bisa tidak kagum. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Huang Pujun menjadi gelap. Awalnya, dia mengira bahwa putranya, Huang Po, hanya membenci satu orang yang dapat lulus ujian Guangren ke-6. Tetapi sekarang ada 3 orang lagi. Mereka juga lulus ujian Guangren ke-6 dan berhasil memasuki tingkat ke-7. Keberadaan ketiga orang ini merupakan ancaman serius bagi putranya. Dalam hal ini, putranya, Ifzi, ingin mendapatkan warisan Dewa Xuanyu, peluangnya akan berkurang banyak. Baginya, dia tidak percaya bahwa siapapun dapat lulus semua ujian, bahkan 8 ujian kelulusan setelah persyaratan diturunkan, dan tidak seorang pun dapat lulus, karena kekuatan itu terlalu kuat, jauh di luar imajinasi, tidak seorang pun dapat menolak orang-orang cahaya di belakang, dan jika tidak ada yang dapat memenuhi persyaratan, Dewa Xuanyu tidak dapat menahannya, jadi dia harus memilih yang terbaik. Pilih orang-orang yang relatif unggul sebagai pewarisnya. Awalnya, keberadaan Wu Chen merupakan tantangan berat bagi putranya, karena pihak lain kini telah menembus level ke-8 dan bertarung melawan manusia cahaya ke-8. Jika dia memilih yang terbaik, orang yang akan dipertimbangkan Dewa Xuanyu terlebih dahulu adalah orang ini, bukan putranya. Sekarang, ada 3 orang lagi yang, seperti putranya, telah mengalahkan 6 Guangren dan memasuki ujian level ke-7. Menurutnya, ini luar biasa. Ini merupakan tantangan serius bagi status putranya. Dapat dibayangkan bahwa jika putranya dapat memperoleh warisan Dewa Xuanyu, tidak ada masalah. Jika dia tidak dapat memperoleh warisan, maka, baiklah, prestise putranya di benua Tianwu akan sangat berkurang. Wu Chen berada di depannya, dan Sun Yan dan Yue Qingzu berada di depannya. Status mereka akan terancam. Itu hebat, adik seperguruan muda. Mereka telah melewati level ke-6. Xia Yulan dan Hou Junji sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak dapat memikirkan hasilnya. Karena kekuatan Guangren di level ke-6 sangat mengerikan. Kekuatan Guangren adalah 3,5 kali lipat. Kekuatan Guangren sangat mengerikan, hampir tak terkalahkan. Bahkan di antara para jenius jahat di Zhongzhou, hanya Huang Pu yang bisa membenci satu orang. Hahaha, kemakmuran halaman Beichen kita sudah dekat. Hou Junji tertawa dan sangat senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, orang-orang mereka di Dong Xuanyu dapat bersaing dengan para iblis jenius di Zhongzhou. Sekarang, ada 4 orang berturut-turut yang dapat bersaing dengan para iblis jenius di Zhongzhou. Bagi Sun Yan, Yue Qingzu dan Zhou Jie, meskipun mereka jauh di belakang kebencian abadi Huang Po, ini tidak menghalangi mereka, karena mereka masih beberapa tahun lebih muda dari kebencian abadi Huang Po. Jika mereka sekarang seusia, itu berarti kebencian abadi Huang Po tidak sebaik ketiganya. Dengan bakat mereka,
saya yakin mereka akan segera mengejar ketinggalan dalam kultivasi langkah demi langkah. Terlebih lagi, ada Wu Chen lain di Suanyu Timur. Kekuatannya sekarang telah sepenuhnya melampaui kebencian Huangpu dan menjadi bintang paling cemerlang di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Dapat dibayangkan bahwa ketika kejadian di sini kembali ke alam Dongsuan mereka, betapa hebatnya sensasi yang akan mereka buat di alam Dongsuan mereka tidak terbayangkan. Lihat, ada titik merah di lantai 7. Mata orang-orang tanpa sadar beralih ke lantai 7 tirai cahaya, di mana sudah ada titik merah. Titik merah ini, seperti bintang merah yang bersinar, sangat indah dan mempesona. Jelas, seseorang mulai menantang manusia cahaya ke-7. Dibandingkan dengan manusia cahaya ke-6, manusia cahaya ini bahkan lebih menakutkan dan kuat. Tidak terbayangkan bahwa dia memiliki kekuatan 4 kali lipat. Huanger, ayolah, kamu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Melihat titik merah di lapisan ke-7, Huang Pujun secara alami berpikir bahwa titik merah itu pasti milik Huangpu Changhen. Adapun orang lain, dia tidak memikirkannya, bahkan jika dia memiliki kemampuan itu, dia tidak memiliki kecepatan itu. Setelah lampu merah pertama menyala, di lantai 7 muncul titik-titik merah, tidak banyak, hanya 4 titik merah, yang mewakili 4 orang yaitu Huangpu Changhen, Sunyan, Yue Xingzu, dan Zhou Ji. Di Aula Suanyu, 4 orang sedang menghadapi tantangan mereka sendiri. Bagi mereka, ini adalah Lightman ke-7 yang mereka temui. Lightman yang dulu bekerja keras itu telah mengalahkan mereka. Sekarang, mereka telah bertemu dengan Lightman ke-7, yang kekuatannya lebih mengerikan dan lebih kuat dari sebelumnya. Jika ingin menang, itu akan lebih sulit. Bang! Guang Ren mengepalkan tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Kekuatan yang dahsyat, seperti letusan gunung berapi, menyerbu dengan keras ke arah Huangpu Changhen. Ah! Huangpu berteriak, dan tubuhnya terguncang oleh tinju itu. Dia terbang beberapa kaki jauhnya, lalu jatuh ke tanah, dan dipukul dengan keras. Neneknya, apaan tuh? Mengerikan banget. Huangpu memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Ini adalah manusia cahaya ke-7 yang ditemuinya. Kekuatannya sangat dahsyat, jauh melampaui imajinasinya. Tidak lama kemudian dia mulai bertarung. Dia terkena pukulan dan sangat menderita. Segel Kaisar, tekan itu untukku. Kebencian Huangpu juga sangat kuat. Dia langsung mendesak segel Kaisar. Cahaya segel Kaisar keluar, terpancar, dan menyerbu ke manusia cahaya tanpa ampun, melancarkan serangan yang kuat padanya. Namun, saat ini, manusia cahaya 4 kali lebih kuat dan sangat menakutkan. Ketika dia melihat Tianziyin datang untuk menyerangnya, dia juga menggenggam tinjunya dan meledakkannya dengan satu pukulan. Kekuatan yang dahsyat itu pecah, seperti ombak, dan radiasi yang cepat mengalir ke segala arah. Serangan Tianziyin, di bawah serangan tinju ini, sama sekali tidak dapat ditahan, dan langsung dihancurkan. Kekuatan tinju ini begitu kuat sehingga dapat dilihat bahwa itu biasa saja. Wajah Huangpu berubah drastis. Kekuatan manusia cahaya begitu mengerikan sehingga bahkan Zun Tianji Lingbao tidak dapat memberikan dampak yang berarti padanya. Sungguh luar biasa. Surga Lunmu. Kebencian abadi Huangpu tidak mudah untuk dilampaui. Dia segera mendesak kekuatan dan tenaga yang dahsyat untuk keluar darinya. Energi yang mengerikan terus meletus, menyerbu keluar, menyapu seluruh dunia. Lunmu Tianyu adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh konstitusinya. Itu milik satu tubuh dan 2 serangan. Sebelumnya, dia menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan manusia cahaya ke-6 dengan kekuatan pemotongan besar dan Tianziyin. Jadi kali ini, dia juga ingin meniru serangan ini, berharap dapat mengalahkan manusia cahaya dan memenangkan kemenangan terakhir. Namun, kekuatan yang dimiliki oleh manusia cahaya ini lebih kuat dan lebih menakutkan. Melihat keterampilan unik Huangpu Changhen, itu masih merupakan pukulan. Dengan pukulan dari pukulan ini, momentum yang kuat, juga wabah gila, tersapu dan bergegas ke segala arah. Boom! Ruang di sekitarnya, di bawah serangan kekuatan tinju ini, tidak dapat menahannya sama sekali, dan langsung hancur. Kekuatan teror, dengan energi penghancur, langsung melesat keluar ke Huangpu Changhen. Di bawah serangan kekuatan ini, Huangpu bertahan sebentar, dan kemudian hancur, yang tidak dapat dilawan.
Berdasarkan kultivasi Huangpu saat ini, 4 kali kekuatannya sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh 7 orang kuat surga dari lingkungan legendaris, yang sangat kuat dan kuat. Bahkan harta roh tingkat kuasi surga tidak banyak berpengaruh pada orang kuat tingkat ini. Oleh karena itu, kekuatan manusia saja dapat dengan mudah menghancurkan serangan Huangpu, bahkan jika ada Limbao tingkat kuasi surga, itu tidak dapat dilawan. Ah! Huangpu menjerit ngeri dan kembali menderita luka parah. Kali ini, yang dideritanya bukanlah tubuh baiknya, melainkan tubuh jahatnya. Saat ia menggunakan jurus Lun Mutian, tubuh jahatnya juga ikut menyerang, tetapi tanpa diduga, kekuatan manusianya sendiri begitu dahsyat sehingga satu tinju menghancurkan serangannya dan melukai tubuh jahatnya dengan serius. Meskipun tubuh jahatnya tidak dapat dilihat atau dirasakan, itu juga relatif. Begitu kekuatan lawan terlalu kuat, seperti orang kuat tingkat dewa, tubuh jahatnya tidak dapat mengerahkan kekuatannya sepenuhnya, karena lawan dapat merasakan dan menyerang tubuh jahatnya. Setelah diserang satu demi satu, Huangpu Changhen terluka parah dan kekuatannya sangat melemah. Ia sama sekali tidak dapat mengalahkan kekuatan Guang Ren. Wah! Pada saat ini, sosok cahaya itu melesat dan langsung melesat keluar, seperti kilat. Kekuatan serangannya sangat dahsyat, sangat mengerikan, dan sangat menakutkan. Wajah Huangpu berubah drastis. Ia segera mengaktifkan segel kaisar. Segel kaisar itu mengeluarkan cahaya terang, yang digunakan untuk menahan serangan manusia cahaya itu. Kong, kekuatan cahaya dan serangan manusia, energi teror, menghantam Tianziyin dengan keras. Kekuatan dahsyat itu membuat Tianziyin bergetar hebat, membuat jeritan tajam dan kekuatan mengerikan meledak, seperti ombak yang menyapu, yang sangat menakutkan dan luas. Huangpu membenci tubuhnya yang gemetar. Tinjunya seperti memukul jantungnya, yang membuat seluruh tubuhnya gemetar. Dia sama sekali tidak tahan dengan kekuatan dahsyat ini. Melihat Huangpu Changhen memblokir serangannya dengan Tianziyin, Guang Ren memegang tinju lain dan bergegas ke sana. Tinju yang kuat dan ledakan ganas itu seperti ombak yang menyapu dan membombardir Tianziyin lagi. Di bawah pemboman terus-menerus dari kekuatan manusia cahaya, Huangpu Changhen sama sekali bukan lawan. Ketika dia adalah manusia cahaya ke-6, dia hanya menghabiskan seluruh kekuatannya dan menggunakan semua caranya untuk mengalahkan manusia cahaya ke-6. Sekarang, ini adalah manusia cahaya ke-7. Dibandingkan dengan manusia cahaya ke-6, kekuatannya lebih dahsyat, lebih ganas dan mengerikan. Jumlah pemboman yang dahsyat di tubuh Huangpu, menghantamnya sungguh tak tertahankan. Bang! Sebuah tinju lagi. Sebuah kekuatan dahsyat. Itu meledak melalui tinju itu. Itu adalah pemboman dahsyat pada Huangpu Changhen. Huangpu Changhen sekali lagi terguncang dan mulutnya penuh darah. Itu tidak dapat menahan energi manusia cahaya itu. Pada saat ini, Huangpu Changhen terluka parah. Dia terus memuntahkan darah di mulutnya. Menghadapi manusia cahaya ke-7, 4 kali kekuatannya, dia sungguh tak terkalahkan. Pada saat ini, badai yang kuat menyapu, menyelimuti tubuhnya dan membungkus seluruh tubuhnya. Melihat ini, Huangpu menghela nafas dalam-dalam. Dia tahu bahwa penilaiannya telah berakhir. Dia tidak dapat menahan serangan manusia cahaya ke-7 dan akan segera ditransmisikan. Namun, dia tidak menyesalinya, karena dia percaya bahwa penilaian orang lain telah berakhir, dan orang lain tidak dapat menempel pada Guang Ren ke-7. Jika Xuan Yuesen benar-benar ingin mencari pengganti, maka dialah satu-satunya orangnya, karena tidak ada yang lebih cocok daripada dia. Satu titik merah hilang di lantai 7. Di luar, mata orang-orang melihat ke tirai cahaya. Mereka menemukan bahwa ada 4 titik merah di lantai 7, tetapi sekarang hanya tersisa 3 titik merah. 1 titik merah telah menghilang. Sudah selesai begitu cepat. Apakah ini berhasil? Seharusnya bukan berhasil, tetapi gagal. Saya juga berpikir seperti ini. Guang Ren ke-7 memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan Wu Chen telah berjuang lama untuk mengalahkannya. Tetapi selama ini berakhir, maka berakhirlah. Ini jelas merupakan kegagalan. Petik 2. Saya tidak tahu siapa yang kalah, Sun Yan, Yue Qingzu atau Zhou Jie. Petik 2. Menurut pendapat saya, Zhou Jie adalah yang paling mungkin. Bagaimanapun, prestasi dan kekuatannya adalah yang terburuk. Ini belum tentu benar, lagi pula,
Fisik Zhou Jie adalah roh bumi. Jika kita berbicara tentang fisik, itu seharusnya yang terkuat, melampaui roh bulan bambu Yuexing dan tubuh baik dan jahat kebencian Huangpu. Kekuatan fisik berhubungan langsung dengan bakat dan potensi. Petik 2. Jika kamu mengatakan itu menurut kata-katamu, bukan Sun Yan yang gagal. Atau apakah Huangpu membencinya? Jangan berbohong. Huangpu membenci bagaimana dia bisa gagal. Aku yakin dia bisa melewati lintasan ketujuh. Haha, apakah kamu bercanda? Jangan menganggapnya serius. Aku tidak berpikir itu adalah kebencian abadi Huangpu. Bagaimanapun, kekuatan kebencian abadi Huangpu jelas bagi semua orang. Itu benar-benar tirani. Di benua Tianwu kita, tidak ada yang bisa menekannya kecuali Wu Chen. Jika memang begitu, mungkin Sun Yan. Lagi pula, dia bukan satu-satunya di antara keempatnya. Aku juga berpikir begitu. Banyak orang telah berbicara dan berspekulasi. Adik perempuan gagal. Setelah mendengarkan diskusi itu, Xia Yulan kesal. Sun Yan adalah adik perempuannya. Tentu saja, dia ingin peduli padanya. Sekarang ketika dia melihat Sun Yan kalah, bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih di dalam hatinya? Hou Junji menghela napas dan berpikir bahwa Sun Yan dapat bertahan lebih lama, tetapi tantangannya dihentikan. Wah! Pada saat ini, cahaya dan bayangan menyala, dan seseorang melesat keluar dari aula Suanyu. Mata semua orang melihat ke masa lalu tanpa sadar. Meskipun mereka menduga bahwa ini adalah tanda kegagalan dan telah mengidentifikasi identitas asli orang itu, mereka masih ingin melihat siapa yang gagal pada akhirnya. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku takut pada pandangan pertama. Bagaimana mungkin Huangpu yang membencinya? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, bagaimana dia bisa gagal. Aku pasti terpesona dan memiliki ilusi. Bagaimana mungkin dia? Melihat penampilan orang ini, mata semua orang menyipit, penuh kengerian, tidak percaya apa yang mereka lihat, karena itu adalah orang yang tidak dapat mereka pikirkan, Huangpu membencinya. Pada saat ini, mereka semua terkejut. Bahkan jika mereka ingin mematahkan kepala mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang ini adalah kebencian abadi Huangpu. Huangpu Changhen selalu menjadi orang saat ini di Zhongzhou. Dia memiliki bakat luar biasa, kekuatan yang kuat, dan fisik yang istimewa. Di antara generasi muda, tidak ada yang bisa menandinginya. Sekarang, dia gagal dalam ujian semacam ini. Bagaimana mereka bisa mempercayainya? Bagaimana ini bisa terjadi? Huangpu Jun terkejut. Melihat kebencian Huangpu Chang, dia tidak bisa mempercayainya di matanya, dia tidak akan pernah menyangka bahwa putranya telah gagal begitu cepat. Dia tidak hanya gagal mengimbangi Wu Chen, tetapi juga 3 orang lainnya tidak terkalahkan. Pukulan ini terlalu besar dan terlalu besar baginya. Percayalah apa yang Anda lihat. Dia sangat terkejut sehingga dia lupa apa yang harus dia lakukan sekarang. Orang ini juga gagal. Sima Kong dan Murong Feng saling memandang, dan mereka juga merasa luar biasa. Hasil ini juga yang tidak mereka duga. Dibandingkan dengan mereka, prestasi Huangpu lebih baik. Tetapi baginya, itu adalah prestasi yang mengerikan. Karena ada 3 orang di depannya, yang menerima ujian cahaya ke-7 manusia, apalagi Wu Chen yang sedang menjalani ujian cahaya ke-8 manusia. Itu bukan adik perempuan bela diri. Aku takut setengah mati. Xia Yulan menepuk dadanya. Awalnya, dia mendengar bahwa itu mungkin adik perempuannya. Dia mempercayainya, tetapi sebenarnya, itu bukan kebencian Huangpu. Putra Kaisar. Setelah beberapa saat, Kaisar juga kembali ke pikirannya. Dengan guncangan di telapak tangannya, sebuah kekuatan dahsyat bertindak atas kebencian Huangpu, menstabilkan tubuhnya, dan kemudian memasukkan kekuatannya sendiri ke dalam tubuhnya untuk membantunya menstabilkan luka dan memulihkan kekuatannya. Huangpu Jun adalah kekuatan setengah dewa, dengan kekuatan yang sangat kuat dan kekuatan spiritual yang melimpah. Di bawah pengaruh kekuatannya, segera, luka Huangpu Changhen ditekan dan napasnya stabil. Ayah, akhirnya aku mengalahkan Guang Ren ke-6. Aku mengalahkan Guang Ren ke-6. Hahaha. Huangpu penuh dengan tawa dan kegembiraan. Dia tidak tertekan karena kegagalan. Sebaliknya, dia sangat bahagia. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya dengan prestasinya. Jadi kali ini, dia harus bisa mendapatkan warisan Suan Yuesen.
Melihat ini, semua orang merasa bingung. Huang Pu benci bahwa dia telah gagal, tetapi dia masih sangat bahagia. Apa yang membuatnya bahagia? Yah, ayah tahu. Huang Pujun berkata dengan lemah, tampak tidak berdaya. Huang Pujun benci tersenyum dan menatap ayahnya. Dia sangat bingung dengan ekspresi ayahnya. Dia mengalahkan Guang Ren ke-6 dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik daripada terakhir kali. Ayahnya seharusnya senang. Bagaimana mungkin ekspresinya seperti itu? Ayah, ada apa denganmu? Huang Pujun menghela nafas, menunjuk ke tirai cahaya dan berkata, lihat sendiri. Huang Pujun mendongak dan melihat tirai cahaya. Di tirai cahaya, ada beberapa titik merah yang bersinar merah. Apa ini? Ini adalah tirai cahaya, yang menunjukkan penilaian semua orang. Misalnya, jika kamu menantang manusia cahaya ketujuh, akan ada titik merah yang mewakili dirimu di lantai ketujuh tirai cahaya. Jika kamu berhasil menembus penghalang, mengalahkan manusia cahaya, dan mewakili titik merahmu, kamu akan naik ke level yang lebih tinggi. Huang Pujun memberitahu Huang Pu Changhen arti dari tirai cahaya dan titik merah dalam bahasa yang sederhana. Huang Pu Changhen juga orang yang cerdas. Setelah mendengarkan penjelasan ayahnya, dia segera mengerti. Menurut pendapat ayah, titik merah di atasnya melambangkan orang. Bukankah itu berarti, masih ada orang di dalamnya untuk penilaian? Kaisar mengangguk, ya, ada 4 orang yang belum keluar. 4 yang mana? Kaisar Pujun berkata, Sun Yan, Yue Qingzu, Zhou Jie dan Wu Chen. Apakah Wu Chen juga ada di sini? Huang Pu sangat akrab dengan nama ini. Suatu kali, dia bertarung dengan pihak lain di istana Tianbao, tetapi akhirnya gagal, yang mengakibatkan reputasinya rusak. Orang seperti itu benar-benar tak terlupakan dan tidak akan pernah terlupakan. Ya, Huang Pu bertanya lagi, dia mengalahkan beberapa Guang Ren secara keseluruhan. Kaisar tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menunjuk ke lantai 8 tirai cahaya dan berkata, lihat sendiri. Apakah titik merah ini mewakilinya? Mengikuti arah yang ditunjukkan oleh tangan Huang Pujun, Huang Pu Changhen segera menemukan titik merah, tetapi ketika dia melihat jumlah lapisan tempat titik merah itu berada, dia terkejut. Lantai 8, bagaimana mungkin? Wajah Huang Pu berubah drastis. Dia menatap titik merah di lantai 8 tirai cahaya. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Tingkat ke-8, menurut cerita sebelumnya, adalah untuk menantang Guang Ren ke-8, artinya, Wu Chen telah mengalahkan 7 Guang Ren sebelumnya. Bagaimana mungkin? Namun, Guang Ren ke-7 memiliki kekuatan 4 kali lipat. Dia bahkan tidak dapat mengalahkannya. Akhirnya, dia gagal. Bagaimana Wu Chen dapat mengalahkan Guang Ren ke-7? Intuisi mengatakan kepadanya bahwa itu sama sekali tidak mungkin. Kaisar menghela napas lagi, dan tidak berkata apa-apa lagi, karena ia sudah mengatakan apa yang ingin ia katakan dan apa yang ingin ia jelaskan. Mengenai sisanya, ia merasa tidak nyaman untuk membuka mulutnya, jadi ia membiarkan Kaisar membenci dirinya sendiri untuk mencari tahu dan memahaminya. Huang Puchang benci membuka matanya dan melihat titik merah di lantai 8 tirai cahaya, karena ia tidak percaya bahwa Wu Chen dapat melewati tantangan 7 orang cahaya. Itu 4 kali lipat kekuatannya. Bahkan ia gagal, bagaimana Wu Chen bisa melewatinya? Namun, tidak peduli bagaimana ia melihatnya atau bagaimana ia tidak mempercayainya, titik merah, yang mewakili Wu Chen, telah berdiri di lantai 8, mekar dengan kecemerlangan yang cemerlang dan memantulkan seluruh ruang. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa kalah. Huang Pu benci menggelengkan kepalanya dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Ia memiliki keyakinan mutlak pada bakat dan kekuatannya. Menurutnya, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ia adalah satu-satunya, keberadaan yang paling kuat, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan mutlak pada warisan Dewa Xuanyu. Dia harus bisa mendapatkan warisan ini. Adapun yang lain, dia tidak peduli. Adapun Wu Chen, dia mengalahkannya dalam pertempuran terakhir. Namun, menurutnya, pertempuran itu hanyalah keberuntungan Wu Chen. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti bisa mengalahkan Wu Chen dan mendapatkan kembali kejayaannya. Itu seperti duel antara dia dan Guang Ren. Terakhir kali, dia gagal mengalahkan Guang Ren ke-6 karena penampilannya yang tidak tepat.
Kali ini, dia mengalahkan Guang Ren ke-6 dan memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran itu. Namun, sekarang, Wu Chen telah melewati level ke-7 dan mengalahkan Guang Ren ke-7. Dengan pencapaian ini saja, dia akan lebih baik darinya. Jika dia mengalahkan Guang Ren lain, dia akan dapat memenuhi kebutuhan Dewa Suanyu. Dia akan mendapatkan warisan Dewa Suanyu dan kekuatan yang diberikan oleh Dewa Suanyu. Dengan kata lain, bahkan jika Wu Chen gagal dan tidak dapat mengalahkan pria terang ini, maka, menurut pilihan yang terbaik, Dewa Suanyu juga akan mempertimbangkan untuk menyerahkan warisan kepada Wu Chen, daripada kepadanya. Artinya, dalam hal apapun, Kaisar dan Jenderal tidak dapat memperoleh warisan Dewa Suanyu. Ketika yang lain melihatnya, mereka semua menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka dapat memahami perasaan kebencian abadi Huang Po. Tidak peduli siapa mereka tidak ingin melihat orang lain lebih kuat atau lebih kuat dari mereka sendiri. Tidak ada keraguan tentang itu. Terlebih lagi, Huang Po membencinya sejak lama. Dia selalu menjadi jenius paling luar biasa di Zhongzhou dan bahkan seluruh benua Tianwu. Dia adalah generasi muda terbaik. Dia berada di peringkat pertama dalam daftar peringkat Tianbei. Posisinya tidak tergoyahkan dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Namun, sekarang ada Wu Chen. Tidak peduli apapun aspeknya, dia akan mengalahkan Huang Pu Changhen. Tidak tertahankan baginya untuk berubah. Jadi tidak mengherankan jika Huang Pu Changhen bereaksi seperti itu.